卓球なんて朽ち果てないんだ。Hai teman-teman, kembali lagi di channel 7 Awan. Kali ini saya akan membahas sebuah alur cerita film dari Jepang, yaitu Fake Mission. Film ini menceritakan tentang permainan pingpong atau tenis meja, di mana kekuatan dari seseorang diukur dari permainan pingpongnya. Oke, langsung saja di alur ceritanya. Di awal scene, kita dilihatkan dengan adegan berantem. Ritsu, sang tokoh utama, sedang memukul anak sekolah lain, tapi malah dia yang dihajar balik. 6 bulan berlalu setelah kejadian malam itu. Ritsu sudah terbebas dari skorsingnya, tapi dicap sebagai pembuat onar oleh teman sekolahnya. Scene berganti di tempat latihan anak pingpong sekolah Ebisu. Tiba-tiba seseorang datang mengatakan ada yang sedang berkelahi. Orang itu adalah Ritsu yang dikeroyok 3 orang. Tapi dengan kemampuan mendengar Ritsu, ia bisa memprediksi pukulan orang yang memukulnya. Kapten sekolah Ebisu menguji kemampuan Ritsu dengan melemparkan bola pingpong dari atas gedung. Tapi dengan mudah ditangkap oleh Ritsu. Setelah itu, kapten langsung meminta Ritsu untuk bergabung dalam tim pingpong. Ritsu pun langsung menolak ajakan itu. Ritsu curhat kepada 2 temannya kalau ia sudah menolak ajakan kapten. Lalu Ritsu mengingat kembali masa kecilnya saat itu sedang bermain bersama Kotaro dan kawan-kawan. Ritsu dan Kotaro sudah berteman sejak masih kecil. Kotaro masih berlatih saat jam istirahat. Kotaro masih merasa bersalah ketika kalah melawan SMA Shibuya dengan skor tipis. Yang membuat sekolah Ebisu harus mengulang pencapaiannya dari nol. Dan ia masih menyalahkan tindakan Ritsu yang melakukan pemukulan terhadap siswa sekolah lain. Yang mengakibatkan sekolah Ebisu dilarang untuk melakukan pertandingan selama 6 bulan. Karena itu, semua siswa sekolah Ebisu mendapat intimidasi dari sekolah lain. SMA Shibuya mendapat surat tantangan dari SMA Ebisu. Mereka mendapat kabar bahwa SMA Ebisu akan melawan SMA Daikayama dan mendengar kapten SMA Ebisu akan merekrut pemain baru. Scene berpindah di tangga di mana Ritsu dan Kotaro berpapasan. Kotaro mengingatkan agar Ritsu jangan kembali bermain pingpong. Setelah turun dari tangga, Ritsu bertemu dengan kapten, dan kapten mengingatkan Ritsu pada pertandingan besok melawan SMA Daikayama, sambil menghasut Ritsu agar kembali bermain pingpong. Keesokan harinya, SMA Daikayama sudah datang untuk bertarung. Semua siswa ketakutan dengan kedatangan mereka. Mereka terlalu sombong dan suka membuli siswa SMA Ebisu. Di ruang ganti, tim Ebisu sudah bersemangat dan bersiap untuk bertanding. Dengan kemampuan Ritsu, ia mendengar suara teman-temannya yang sedang dibuli tim SMA Daikayama, tim mangkok bakso. Ritsu bergegas lari, tapi sudah terlambat, temannya sudah babak belur. Tim Ebisu akhirnya berhadapan dengan tim mangkok bakso. Seperti biasa, mereka senang melakukan intimidasi, tapi itu tidak berpengaruh pada Kotaro. Ritsu kembali memapah kedua temannya yang terluka akibat bullying dari tim mangkok bakso. Pertandingan pun dimulai. SMA Ebisu melawan SMA Daikayama. Kotaro lah yang berhadapan dengan si mangkok bakso. Pertandingan terlihat sengit, tapi tiba-tiba si mangkok bakso berbuat curang dengan melemparkan bat ke kepala Kotaro, dan itu membuat Kotaro cedera. Dengan timing yang pas, Ritsu datang dan meminta untuk menggantikan Kotaro bermain pingpong.
Kotaro terlihat kurang senang jika Ritsu bermain, tapi Kapten Ebisu tetap menyuruhnya bermain. Pertandingan pun dimulai. Ritsu melawan mangkok bakso. Servis dimulai, tapi dengan sekali smash, bola langsung masuk. Kotaro mengakui kehebatan Ritsu yang mampu melihat 0,1 detik masa depan. Pertandingan terlihat berat sebelah. Ritsu membuat mangkok bakso kewalahan. Dan akhirnya mampu mengalahkannya. Semua pun bersorak. Tapi si mangkok bakso tidak mau mengakui kekalahannya dan menganggap pertandingan tadi tidak sah. Akhirnya SMA Shibuya datang untuk melerai pertikaian. Mereka kagum dengan kemampuan SMA Ebisu yang baru. Tiba-tiba seseorang datang dan mengingatkan Ritsu pada orang yang memukulnya sampai pingsan. Episode 1 pun berakhir. Nantikan episode selanjutnya. お前あの時の